Pernahkah kamu merasa seperti sedang diawasi padahal tidak ada siapa-siapa? Atau mendengar suara aneh di tengah malam saat semua orang sudah tertidur? Banyak yang menyebutnya hantu. Tapi benarkah hantu itu ada? Dan mengapa hantu di Indonesia tampak sangat berbeda dengan hantu-hantu yang diceritakan di luar negeri? Di video kali ini kita akan mengupas tuntas fakta, mitos, serta perbedaan mencolok antara hantu lokal dan hantu mancanegara. Siapkan mentalmu, karena setelah ini kamu mungkin akan berpikir dua kali sebelum tidur sendiri. Dalam berbagai budaya, hantu diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal, namun belum berpindah ke alam selanjutnya. Mereka dikatakan bisa menampakkan diri, menembus dinding, atau membuat benda bergerak dengan sendirinya. Namun, apa kata sains? Sejauh ini, ilmu pengetahuan belum menemukan bukti konkret tentang keberadaan hantu. Para ilmuwan menyebutkan bahwa fenomena seperti hantu bertentangan dengan hukum fisika yang kita pahami. Tapi, mengapa banyak orang mengaku pernah melihat atau merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata? Salah satu penjelasannya adalah kelumpuhan tidur. Dalam kondisi ini, seseorang terjaga namun tubuhnya lumpuh. Di saat inilah otak bisa menciptakan halusinasi mengerikan seperti sosok hitam, suara-suara aneh, bahkan bayangan yang duduk di atas dada. Selain itu, otak kita rentan mengalami pareidolia, fenomena di mana kita melihat pola wajah pada benda mati. Bayangkan sedang melihat bayangan di balik tirai, dan seketika otakmu menerjemahkannya sebagai wajah. Halusinasi pendengaran juga bisa terjadi. Pernahkah kamu mendengar ada yang memanggil namamu, padahal tidak ada siapapun? Hantu di Indonesia dan luar negeri ternyata sangat berbeda, bukan hanya dalam bentuk, tapi juga dalam latar belakang dan cara mereka muncul. 1. Tempat tinggal. Hantu lokal suka berdiam di tempat sepi seperti pohon besar, rumah tua, atau rawa-rawa. Sementara itu, hantu luar negeri sering muncul di kastil, menara tua, atau rumah bangsawan. 2. Asal-usul. Kebanyakan hantu Indonesia muncul dari kisah tragis seperti kematian yang tidak wajar atau balas dendam. Di luar negeri kisahnya lebih bervariasi, mulai dari vampir bangsawan hingga makhluk yang terlahir dari kutukan. 3. Kemampuan. Hantu barat seperti demon atau ghoul sering digambarkan bisa membunuh atau menyiksa manusia. Sedangkan hantu Indonesia meskipun menyeramkan lebih sering menakuti dan mengganggu ketimbang membunuh. 4. Wujud fisik. Kuntilanak, pocong, dan genderuwo tampil dengan bentuk yang benar-benar menyeramkan. Sedangkan hantu luar negeri seperti Dracula atau Falak kadang memiliki penampilan menarik tapi menakutkan. Berikut 4 kisah horor yang paling terkenal dan melegenda di Indonesia. 1. Si Manis Jembatan Ancol. Si Manis Jembatan Ancol adalah sosok wanita cantik yang konon merupakan hantu penunggu Jembatan Ancol. Menurut cerita, ia adalah seorang wanita muda yang meninggal karena kecelakaan tragis di jembatan tersebut. Ada yang mengatakan bahwa ia bunuh diri karena cinta yang tak berbalas. Sementara versi lain mengklaim bahwa ia menjadi korban pembunuhan. Setiap malam, si Manis Jembatan Ancol muncul dengan penampilan yang memesona. Dia mengenakan gaun putih yang bersih, wajahnya dipenuhi dengan senyum manis dan matanya bersinar terang. Namun ketika seseorang mendekatinya,
dia akan menghilang entah kemana. Beberapa orang yang melihatnya mengaku bahwa mereka merasa terhipnotis oleh kecantikannya. 2. Hantu jeruk purut. Buat kamu yang tinggal di Jakarta, pasti sudah nggak asing dengan pemakaman jeruk purut. Cerita tentang hantu jeruk purut sendiri sudah berkembang sejak lama dan pernah dijadikan film pada tahun 2006. Menurut cerita yang beredar, hantu yang bergentayangan adalah hantu tanpa kepala. Hantu ini sering menunjukkan dirinya dengan menenteng kepalanya sendiri. Berdasarkan cerita, hantu ini dulunya bekerja sebagai pastor pada zaman kolonial Belanda yang sedang mencari kuburannya. 3. Terowongan Casablanca. Kisah terowongan Casablanca sangat terkenal dan juga sudah pernah dijadikan film. Terowongan yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta ini disebut merupakan lokasi bunuh diri seorang pria parubaya dengan cara menggantungkan dirinya dengan kain bekas handuk. Selain kisah ini, ada juga kisah lain tentang kuntilanak merah yang kerap mengganggu pengendara. Akibat banyaknya cerita horor yang beredar, ada mitos yang mengatakan untuk membunyikan klakson sebanyak 3 kali saat melewati terowongan ini. Tujuannya agar pengemudi tidak mengalami kecelakaan atau gangguan dari penampakan makhluk halus di wilayah tersebut. 4. Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah salah satu sosok legendaris yang sangat terkenal di Indonesia, terutama di Jawa. Dia dipercaya sebagai penguasa lautan selatan Pulau Jawa. Nyi Roro Kidul sering digambarkan sebagai wanita cantik dengan pakaian hijau yang indah. Dia dianggap sebagai ratu yang bijaksana dan penuh keanggunan, namun juga penuh dengan kekuatan magis yang menakutkan. Cerita hantu yang terkenal di dunia, hantu Hanako. Hantu Hanako merupakan cerita hantu dari Jepang. Ia adalah suatu sosok gadis yang memiliki rambut pendek, memakai rok merah dan juga baju putih yang ada bercak-bercak darah. Hanako biasanya menghuni di bilik toilet nomor 3 yang ada di lantai 3. Cerita ini membuat banyak siswa yang percaya. Mereka sering sekali mencoba memanggil Hanako yang ada di bilik toilet nomor 3 di lantai 3. Ketika mereka memanggil Hanako, Hanako akan menjawab, "Iya, aku ada di dalam." Kabarnya Hanako tidak hanya ada di satu sekolah saja. Ia bisa saja ada di tiap sekolah, namun tinggalnya tetap sama, yaitu di bilik toilet nomor 3 yang ada di lantai 3. Bahkan perilakunya di tiap sekolah juga berbeda-beda. Di suatu sekolah dikabarkan bahwa jika salah seorang membuka bilik di mana Hanako berada, maka seseorang tersebut akan menemukan sesosok Hanako yang ada di atas toilet sedang melamun dengan tatapan kosong. Tatapan kosong tersebut bukan berarti dia hanya diam saja. Hanako bisa menarik seseorang tersebut dan menguncinya di toilet bersamanya. Suatu legenda mengatakan bahwa Hanako yang bergentayangan selama ini karena ia salah satu siswa yang sering dibully dan memutuskan untuk bunuh diri dengan gantung diri di bilik toilet nomor 3 yang ada di lantai 3. Rumor lainnya di wilayah Fukushima mengatakan bahwa Hanako merupakan siswi yang terjatuh dari jendela perpustakaan, lalu roh jahatnya menetap di toilet sekolah. Siswa yang ada di Jepang pun percaya dengan mitos ini. Bahkan mereka semua menjadikannya taruhan untuk siswa baru agar masuk ke dalam toilet yang dihuni oleh Hanako untuk menakuti mereka. Dari cerita-cerita tadi kita bisa melihat bahwa hantu bukan hanya sekedar makhluk gaib, tapi juga bagian dari warisan budaya dan kisah kolektif manusia di berbagai belahan dunia. Entah kamu percaya atau tidak, satu hal yang pasti, rasa takut adalah sesuatu yang nyata. Jadi, apakah kamu masih berani video sendiri malam ini? Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita misteri lainnya di channel ini. Sampai jumpa di investigasi tengah malam berikutnya.